Mari berhitung cepat. Pesawat komersial dapat terbang secepat 926 km per jam. Roket terbang ke luar angkasa dengan kecepatan 42.500 km per jam. Tapi asteroid ini memecah semua rekor dan melesat secepat 53.100 km per jam. Itu 43 kalinya kecepatan suara. Dengan kecepatan itu, kamu bisa melintasi Samudra Atlantik hanya dalam 5 menit. Sayangnya, asteroid ini bisa menabrak bumi. Ini asteroid 2021 RX-9. Lebarnya 40 meter, alias sepertiga lapangan sepak bola. Asteroid ini baru saja ditemukan, dan para ilmuwan sudah bisa memperkirakan orbitnya. Berbeda dari planet, bentuk asteroid tidak bulat, melainkan elips, kayak donat yang agak dipanjatin dikit. RX-9 memulai perjalanannya menuju pusat tata surya sekitar 440 juta kilometer dari matahari. RX-9 melintasi sabuk asteroid, lalu ke orbit Mars, kemudian ke orbit bumi. Lalu RX-9 mengitari bintang kita, lalu terpental kembali seperti ketapel. Asteroid menjauh dari matahari sampai gravitasi bintang ini memaksanya kembali. RX-9 menempuh perjalanan kembali ini dalam 2,5 tahun bumi. Meski orbitnya bertemu orbit planet kita, asteroid ini tidak berbahaya bagi kita. Jarak paling dekatnya dengan bumi setara 7,5 kalinya jarak bumi ke bulan. Tapi ada banyak asteroid lain di luar angkasa. RX-9 dapat bertabrakan dengan asteroid lain ini dan berpindah haluan. Kalau begitu RX-9 bisa masuk ke daftar asteroid yang berpotensi berbahaya. Nah, kalau yang satu ini namanya asteroid 2021 NY1 dan sudah ada di daftar kita. Besarnya setara 2 patung Liberty dan bergerak melintasi luar angkasa dengan kecepatan 9,5 km per detik. Jadi, asteroid ini bisa membawamu ke bulan hanya dalam 11 jam. Orbitnya juga elips. Titik terjauhnya terletak antara sabuk asteroid dan Jupiter dengan jarak 3,9 kali jarak bumi ke matahari. Titik terdekat orbitnya ke matahari berada tepat di dekat orbit bumi. Asteroid NY1 pernah melewati bumi sedekat jarak 4 kali bulan dan bumi. Asteroid ini akan mengitari matahari dan kembali ke posisi awalnya. Asteroid ini menempuh orbitnya dalam hampir 4 tahun bumi. Rekor jarak terdekat ke bumi dimiliki oleh asteroid 2020 WT4. Batu ini seukuran bus dan pernah terbang di ketinggian 370 km di atas bumi. Sebagai perbandingan, Stasiun Luar Angkasa Internasional mengitari bumi di jarak 400 km. Jadi, asteroid ini benar-benar terbang di atas kepala kita di wilayah Samudra Pasifik Selatan. Dan kita bahkan tidak tahu asteroid ini ada. Asteroid ini terbang di atas bumi pada siang hari dan kita tidak bisa melihatnya karena cahaya matahari. Para ilmuwan baru tahu soal asteroid ini 15 jam kemudian. Jika asteroid ini jatuh ke bumi, ya anggap saja hari kita akan sangat buruk. Meski kecil, asteroid ini bergerak sangat cepat sehingga energinya luar biasa. Tapi kita punya perisai yang melindungi kita dari batu luar angkasa, yaitu atmosfer. Atmosfer dipenuhi partikel udara. Jadi, saat asteroid masuk ke bumi, atmosfer mulai menahan partikel-partikelnya karena gesekan. Asteroid pun menjadi sangat panas sehingga mulai terbakar. Inilah sebabnya bagian bawah pesawat ulang-alik kita dilindungi dengan bahan berwarna hitam yang dapat menahan suhu hingga 1260 derajat Celcius. Jadi, jika ukurannya kecil, asteroid bisa terbakar sepenuhnya di atmosfer dan berubah menjadi debu. Kalau dilihat dari bumi, bentuknya mirip bintang jatuh. Para ilmuwan meyakini, asteroid manapun yang ukurannya di bawah 25 meter akan terbakar habis di atmosfer dan tidak berbahaya. Tapi, asteroid yang lebih besar dari 2,5 km dapat menyebabkan kerusakan parah. Dan kita tahu asteroid semacam itu yang secara rutin melewati planet kita namanya 4179 Totatis. Ukurannya 5,4 km, jadi itu lebih besar dari Central Park di New York. Dan jika kamu menimbangnya, batu ini akan menunjukkan angka 5 ditambah 11 nol dalam ton. Berat juga ya? Ngerinya, asteroid ini bergerak melintasi orbit yang kacau karena terus-menerus terpengaruh oleh bumi dan Jupiter. Seolah-olah bumi dan Jupiter sedang main pingpong dengan batu raksasa ini sebagai bolanya. Asteroid ini pun menjadi berputar tidak keruan.
Jika berdiri di permukaan Totatis, kamu akan melihat matahari terus-menerus terbit dan terbenam di tempat tak menentu. Karena kekacauan ini, para ilmuwan hanya bisa memprediksi pergerakan asteroid ini 50 tahun ke depan. Pada tahun 2004, jaraknya 4 kali bumi ke bulan dari planet kita. Untungnya, ada kemungkinan bahwa suatu hari asteroid ini akan meninggalkan tata surya kita. Jupiter atau bumi akan meluncurkannya ke luar angkasa jauh seperti ketapel. Tapi jika jatuh ke bumi, asteroid ini akan menimbulkan tsunami raksasa dan gempa bumi di mana-mana. Kemudian, keberadaan peradaban kita akan terancam. Bencana serupa terjadi sekitar 66 juta tahun lalu. Pada saat itu, aku sih belum lahir ya, tapi aku pernah dengar soal ini. Asteroid seukuran Gorontalo terbang ke bumi. Matahari memanaskan permukaannya dan menguapkannya. Debu dan uap berubah menjadi ekor raksasa yang bersinar terang di langit malam. Malam sebelum jatuh, asteroid ini adalah objek paling terang di langit. Mungkin lebih cerah daripada bulan. Saat memasuki atmosfer bumi, asteroid ini menyebabkan suara ledakan yang begitu kuat, sehingga kamu bisa mendengarnya di sisi lain planet kita. Asteroid ini mulai terbakar. Fragmen kecil mulai berjatuhan dari bodi utama meteorit ini. Sebagiannya terbakar habis di atmosfer, tapi yang lain jatuh ke permukaan. Begitu membentur, massa dan kecepatan meteorit ini memberikan energi besar yang setara dengan 100 teraton dalam skala TNT. Pasti berisik banget tuh. Semua energi ini berubah menjadi panas. Dinding api pun menyebar ke sekitar lokasi benturan dan membakar semua yang ada di depannya. Gelombang ledakan dari titik jatuh ini mengelilingi planet kita beberapa kali. Tsunami besar dengan ombak yang lebih tinggi daripada gedung Empire State terjadi dan gempa bumi super kuat meretakkan tanah bumi. Setelah kejadian ini, sekitar 95% kehidupan di bumi lenyap. Meteorit ini meninggalkan kawah selebar 66 jembatan Golden Gate. Dan saking dalamnya, kamu bisa memasukkan 2 gunung Everest ke sana. Selain itu, masih ada banyak objek di sabuk asteroid di belakang Mars yang berpotensi mengancam bumi, seperti Ceres. Ini bukan asteroid biasa, melainkan planet Katai. Meski masanya hanya 1% bulan dan selebar Texas. Yeehaw! Planet ini memengaruhi orbit bumi dan Mars dari segi gravitasi. Tabrakan dengan asteroid seukuran ini akan menghancurkan bumi dengan mudah, meledakannya menjadi berkeping-keping. Jadi, manusia harus belajar cara menghindari tabrakan dengan asteroid berbahaya. Kita punya 2 opsi, hancurkan atau ubah lintasannya agar terbang melewati bumi. Menghancurkan batu besar seberat 1 kota sangatlah sulit. Jadi, kita pilih opsi kedua saja. Kita bisa mengirim pesawat antariksa berisi bahan peledak dan meledakkannya di sana. Kita tidak perlu menggali lubang untuk menanam kado ini di dalam asteroid. Ledakannya harus tepat di atas permukaan dan mengarah ke atas. Kemudian, menurut hukum fisika, asteroid akan bergeser sedikit. Meski asteroid ini cuma bergerak beberapa meter dalam skala kosmik, ini akan mengubah lintasannya secara drastis. Pilihan lain kita adalah traktor gravitasi. Prinsipnya simple. Objek apapun yang punya massa juga punya gravitasi. Bahkan kamu. Yap, kamu juga punya gaya gravitasimu sendiri. Jadi, rencana kita adalah mengirim pesawat antariksa tanpa awak ke luar angkasa. Pesawat ini hanya perlu melayang di atas permukaan asteroid. Kemudian, batu angkasa ini akan menarik si pesawat antariksa. Tapi, mesin pesawat ini akan menolak. Alhasil, asteroid itu sendiri akan mulai menarik dirinya ke arah pesawat. Tara, bumi pun selamat. Kita juga bisa menggunakan tenaga surya. Yang harus kita lakukan adalah membangun stasiun luar angkasa raksasa berisi ribuan kaca pembesar dan mengirimkannya ke matahari. Saat kita melihat asteroid berbahaya, stasiun ini akan memfokuskan sinar matahari ke permukaan asteroid. Es di permukaannya akan mulai menguap dan bergerak ke atas. Kekuatan reaktif ini akan mendorong asteroid ke bawah. Atau kita bisa mengirim jubah raksasa berbahan reflektif seperti foil ke asteroid ini. Jika dibungkus dengan bahan seperti itu, asteroid akan memantulkan sinar matahari. Sekali lagi, sinar matahari akan terpantul ke satu arah dan mendorong asteroid sedikit ke arah lain. Metode ini hanya dapat dilakukan jika kita punya waktu beberapa tahun untuk bersiap sebelum asteroid tiba.
Strategi lain yang kita punya adalah memasang layar surya ke asteroid yang akan bekerja seperti parasut, tapi bukan untuk mengerem menggunakan udara, melainkan menggunakan sinar matahari. Dan opsi paling simpel kita adalah memasang mesin roket konvensional ke asteroid. Maka kita tidak hanya bisa mengubah lintasan terbangnya, tapi juga mengendalikannya. Dan jika asteroid yang lebih besar muncul di cakrawala, kita dapat menggunakan batu antariksa yang dikendalikan ini sebagai alat pendorong raksasa. Legenda satelit Black Knight kasih tahu kita kalau pesawat makhluk luar angkasa telah mengorbit bumi selama puluhan tahun. Keren banget kan? Selama bertahun-tahun, pendukung teori ini udah ngumpulin banyak bukti. Kalau gitu, kita lihat dan pastiin sendiri aja yuk. Tahun 1899, saintis beken Nikola Tesla membuat menara besar di laboratoriumnya yang berada di Colorado Springs, Amerika Serikat. Menara ini dibuat untuk membantunya mempelajari listrik atmosfer dan energi nirkabel. Semuanya normal-normal aja, hingga suatu hari dia dikejutkan oleh penemuan unik. Menara itu menangkap sinyal buatan. Awalnya, Tesla mengira sinyal ini berasal dari atmosfer, tapi ternyata sumbernya berada di luar angkasa. Lalu Tesla menyimpulkan sinyal ini telah dikirim oleh makhluk luar angkasa. Tapi komunitas sains mengabaikan teorinya. Meski mereka menghormati kejeniusan Tesla, dia masih dianggap sebagai orang aneh. Tapi kemudian, laporan Tesla diperkuat oleh penemu radio nirkabel Guglielmo Marconi yang menerima sinyal yang sama. Dan pada tahun 1927, insinyur radio asal Norwegia, Jürgen Holst, mengamati ada keanehan. Saat dia mengirimkan sinyal dengan panjang gelombang khusus, beberapa di antaranya terpantul kembali sekian detik kemudian. Awalnya dia mengira dia telah menerima pantulan gelombang radio biasa. Gelombang radio pendek memang biasa memantul di antara bumi dan stratosfer. Fenomena ini disebut propagasi. Tapi biasanya pantulan itu berlangsung sangat cepat, kurang lebih selama 1/7 detik setelah transmisi awal. Anehnya, sinyal yang diterima Holst baru kembali 15 detik kemudian, dan sinyal ini gak sesuai dengan pantulan sinyal radio yang diterima manusia. Bahkan, gak cuma Holst sendiri yang menyaksikan langsung fenomena ini loh. Banyak penggemar radio juga menemukan dan mengonfirmasi sinyal ini, tapi belum ada yang tahu penjelasannya. Kira-kira itu sinyal apa ya? Jangan-jangan pengamatan Tesla selama ini emang benar. Oke, kita kupas satu persatu yuk. Sinyal itu memang ada dan telah didokumentasikan oleh banyak orang. Tapi, sinyal Tesla dan Marconi gak sama dengan pantulan sinyal Holst. Saat itu, Tesla dan Marconi menangkap sinyal yang berasal dari pulsar atau bintang neutron yang berotasi cepat. Pulsar terbentuk saat bintang yang lebih besar dari matahari menyelesaikan siklus hidupnya. Lalu, bintang ini menjadi bintang neutron dan menerima dorongan kuat hingga bisa berotasi pada kecepatan tinggi. Saat itulah, gelombang radio yang dipancarkan pulsar akan merambat jauh sampai ke planet kita. Pulsar baru ditemukan pada tahun 1968. Jadi nggak heran kalau Tesla dan Marconi belum bisa ngejelasin temuan mereka. Tapi kalau Jürgen Holst, gimana ya? Nah, sinyal yang ditemukan Jürgen Holst itu sebetulnya bernama LDE atau Long Delayed Echo. Konsepnya lebih rumit karena pantulan sinyal ini masih jadi misteri. Para saintis memperkirakan LDE disebabkan oleh objek di atmosfer bumi, atau bisa juga sinyal tersebut dipantulkan dari awan plasma matahari dan bulan. Tapi kita belum bisa mastiin kebenarannya. Peristiwa selanjutnya terjadi pada tahun 1960. Kala itu, New York Times menerbitkan artikel tentang stasiun pelacakan Amerika Serikat telah mendeteksi satelit asing yang mengorbit bumi di dekat kutub. Meski telah diamati selama hampir 2 minggu, identitas dan asal satelit misterius bernama satelit gelap ini belum diketahui. Banyak orang meyakininya sebagai satelit Black Knight yang terkenal. Tapi kemudian para saintis mengonfirmasinya sebagai bangkai satelit biasa yang tersesat. Mereka bilang satelit itu rusak dan pendorongnya menerbangkan satelit ke arah yang salah. Tapi berita ini bikin banyak orang tertarik lagi dengan satelit Black Knight. Banyak astronom telah mengamati satelit ini. Benda luar angkasa asing bisa aja berupa pesawat antariksa gelap yang terkenal itu. Tapi sampai sekarang, semua foto dan data tentang satelit Black Knight berasal dari observatorium di bumi.
untuk mengonfirmasi dan mematahkan keberadaannya, pengamat juga perlu saksi yang ada di orbit. Gordon Cooper adalah pilot dan salah satu astronot pertama dalam sejarah. Pada tahun 1963, dia ikut misi Mercury Atlas 9, yang saat itu jadi misi luar angkasa terlama di Amerika Serikat. Saat terbang, dia ngeliat objek hijau misterius di depan modulnya. Objek ini kemungkinan gak berasal dari bumi. Lalu dia ngasih tahu para awaknya di bumi tentang pengamatannya. NBC News mendengar kabar tersebut dan segera mewawancarai Cooper. Anehnya, transkrip misi NASA maupun Cooper gak begitu ambil pusing. Seolah-olah mereka menganggapnya gak pernah terjadi. Lalu, NASA menerbitkan penjelasan resmi yang isinya begini. Pesawat Cooper mengalami masalah kelistrikan yang meningkatkan kadar karbon dioksida, sehingga Cooper berhalusinasi. Cooper juga mengiyakan pernyataan ini. Mungkin kebetulan aja sih, setelah pensiun, Cooper jadi tertarik untuk nyari tahu tentang makhluk luar angkasa. Kalaupun penemuan Cooper memang benar dan di orbit bumi ada pesawat misterius, memangnya makhluk itu mau ngapain? Kenapa mereka mengawasi kita? Pada tahun 1973, peneliti asal Skotlandia Duncan Alasdair Lunnan akhirnya menelitinya. Dia mempelajari semua data tentang LDE yang dikumpulkan oleh para saintis Norwegia. Tiba-tiba dia mengamati penyimpangan yang mungkin mengandung kode. Lalu, dia mengubah data tersebut menjadi grafik yang salah satu sumbunya menunjukkan keterlambatan waktu dan pantulan. Sedangkan sumbu satunya menunjukkan posisi gaung dalam urutan. Hasilnya memperlihatkan titik-titik yang mirip peta luar angkasa atau peta rasi bintang Boötes. Lunnan mulai menganalisis pantulan yang direkam astronom Prancis pada tahun 1929. Hasilnya juga nunjukin rasi bintang yang sama, tapi salah satu bintang sedikit bergeser. Lalu, Lunnan berpikir begini, jangan-jangan itu peta bintang di masa lalu. Setelah memundurkan waktu, akhirnya Lunnan bisa menarik kesimpulan. Menurutnya, itu adalah tampilan rasi bintang 13.000 tahun yang lalu. Bisa jadi, mereka telah mengawasi kita selama ribuan tahun. Tahun 1973, Lunnan diwawancarai majalah Inggris Spaceflight. Dia bilang dia udah menerjemahkan pesan radio yang tersembunyi dalam LDE. Dia bilang awalnya dari sini. Rumah kita adalah bintang ganda Upsilon Boötes. Kita hidup di planet ke-6 dari 7 planet dari matahari yang lebih besar. Planet ke-6 kita punya 1 satelit. Planet ke-4 punya 3. Planet pertama dan ketiga punya 1 satelit. Probe kita ada di posisi Arcturus yang dikenal di peta kita. Bikin merinding. Tapi meskipun liputan ini diterbitkan di New York Times, Time, dan majalah populer lain, gak ada yang serius nanggepin topik ini. Rupanya teori Lunnan gak punya bukti kuat. Akhirnya dia menarik ucapannya dan mengaku kalau dia udah bikin kesalahan besar. Metode yang dia gunakan gak ilmiah, dan dia bilang dia cuma menebak-nebak arti sinyal tersebut. Di bagian akhir cerita ada foto ini. Pada 4 Desember 1998, pesawat ulang-alik Endeavour memulai misi STS-88 sebagai misi pertama ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Lalu, pada 11 Desember, NASA menerbitkan rangkaian foto yang nunjukin objek aneh di orbit bumi. Semua foto ini langsung menyedot perhatian publik. Lagi-lagi, objek ini dikira sebagai satelit Black Knight yang udah dibahas selama bertahun-tahun. Akhirnya satelit Black Knight ditemukan juga ya setelah muncul banyak teori. Tapi seperti biasa, faktanya nggak seheboh itu. Jadi selama misi STS-88, salah satu astronot masang penutup thermal. Karena nggak terpasang sampai rapat, lapisannya lepas dan melayang-layang. Foto tadi memang diambil untuk mendokumentasikan kejadian ini. Black Knight udah jadi legenda yang banyak menyedot perhatian. Kamu juga bisa ngumpulin datanya selama berjam-jam, nyari informasi dan bukti baru, dan ternyata semuanya terpatahkan. Kisah ini hanyalah kumpulan laporan, foto satelit, dan peristiwa yang gak saling berkaitan. Semuanya bercampur aduk jadi legenda urban yang gak logis dan bikin bingung. Tapi tetap seru kan?